setia ruwet salum. Hendaklah keadilan tetap ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Syariah Podcast. Kali ini bareng aku Putri Mayasari Tanjung, mahasiswa KI semester 7 yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol seru tapi berbobot nih hari ini. Nah, tadi aku buka dengan adegium hukum. Jadi hari ini kita bakal ngomongin hal-hal yang sebenarnya deket banget sama kita, tapi sering banget kita abaikan. Nah, tentu saja ditemani dengan tamu spesial kita pada hari ini, Bapak pengacara sekaligus dosen di kampus kita di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, ada Bapak Agus Anwar Pahutar SHIMH. Halo Bapak, apa kabar? Halo, kabar baik. Boleh nih Pak, dikenalin dulu, mulai dari nama, mungkin alamat, dan mungkin alamat sekarang praktik di mana gitu Pak. Oke, baik. Saya Agus Anwar Pahutar SHIMH CPNS. Saya samping sebagai praktisi hukum, advokat, juga dosen. Tinggal di Kota Barang Sidimpuan. Kantor advokat saya itu namanya Anwar Pahutar 4 Mobil. Alamat kantornya itu di dekat UIN juga, gitu ya. Jalan Hati Rizal Nurdin, kilometer 5 Palopat PK. Oh, dekat sekali ya Pak dengan kampus kita. Sudah menikah, anak 2. Gitu. Jadi kesibukan di samping beracara sebagai advokat juga sebagai dosen akademisi kira-kira. Akademisi plus praktisi. Nah, Bapak Agus Anwar ini juga selain menjadi pengacara tadi, selain jadi dosen juga menjadi wakil ketua di Staita Padang Sidimpuan ya Pak ya. Oh iya. Kebetulan diamanahi oleh yayasan kira-kira gitu. Tapi bagi saya sih dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai wakil ketua lah bidang kemahasiswaan dan kerjasama di Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli Padang Sidimpuan yang cikal bakalnya UIN sekarang gitu kan. Pendirinya kan Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Ahmad Ad-Dari ya? Iya, Pak. Itu nama kampus kita sekarang. Nah, jadi Bapak ini juga merupakan lulusan MTS dan MA Pondok Pesantren Darussalam ya, Pak. Nah, jadi dari lulusan pesantren yang kita tahu ini kan Pak fokus dari keagamaannya gini, Pak. Jadi gimana, apakah Bapak memang dari awal tertarik menjadi seorang advokat nih Pak, dari pondok pesantren dulu? Iya, jadi aslinya saya santri. Karena saya mondok itu setelah saya tamat SD, saya kan mondok di pesantren. Pesantren Darussalam Parmeraan namanya. Kalau sekarang itu yang lagi viral kampung Arab lah. Gitu ya. Kalau saudara searching di Facebook medsos gitu. Jadi memang di pesantren itu kan identik dengan keagamaan. Tapi kan kita juga belajar umum juga di sana. Dulu memang ketika saya di pesantren itu saya paling suka pelajaran itu sosiologi, PPKN gitu ya, yang agak-agak umum lah, meskipun mata kuliah yang mata kuliah agama itu saya paling suka itu mata kuliah fikih gitu ya, hukum Islam dan lain-lain. Jadi bagi saya itu nilai plus dalam profesi saya ini, karena untuk advokat itu kan kalau kita lihat fakta secara di lapangan ya, itu kan ada advokat yang kalau bisa kita klasifikasikan ada advokat putih, ada abu-abu, ada hitam, bahkan kalau bisa kita tambah hitam pekat gitu ya. Nah, kita barangkali antara abu-abu dan putih lah. Masya Allah. Jadi di tengah-tengah kesibukan Bapak nih Pak, menjadi seorang advokat, menjadi seorang dosen dan wakil ketua di Staita juga Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak mengatur waktu sehari-hari gitu Pak? Atau gimana sih Pak sebenarnya keseharian seorang advokat tuh sebenarnya gimana sih Pak gitu? Iya, kalau saya kan advokat nih, jadi kalau ada perkara otomatis kan beracara lah kira-kira gitu ya. Jadi untuk mengatur waktu antara tugas profesi dan tugas akademisi ini kondisional saja gitu. Kalau misalnya ada kasus di sidang lah, katakan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, ya sidangnya nggak terlalu lama, nunggunya yang lama. Gitu kan. Sidangnya paling beberapa menit lah, paling lama 15 menit selesai. Di situ kita laksanakan tugas akademisi kita. Saya kira kondisional ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini bisa dilewati dengan baik tanpa
menyia-nyiakan tugas profesi kita, tanpa menyia-nyiakan harapan-harapan klien kita di luar sana kira-kira. Nah, ngomongin soal hukum nih Pak kan, jadi mahasiswa ini atau masyarakat umum jika mendengarkan hukum tuh udah terlanjur berat gitu Pak. Jadi bahasnya pasal-pasal, KUHP seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, beracara di pengadilan. Jadi menurut Bapak, apakah sebenarnya hukum itu hanya ada di kriminal saja atau di pengadilan saja? Nah, bagaimana menurut Bapak, seberapa dekat sih masyarakat itu dengan hukum itu sendiri gitu Pak? Ya, dibilang dekatnya seperti urat nadi enggak juga ya. Dekat sih dekat. Kenapa? Karena ketika kita lahir pun kita buat akta kelahiran itu hukum itu. Iya. Dokumen hukum kan begitu. Ada kakak, kemudian ketika kita misalnya buat KTP dan lain-lain gitu. Bahkan transaksi-transaksi itu kan ada juga hukum itu. Kalau kita lihat dalam perspektif perdata pun kan, ketika seseorang itu memberikan barang misalnya kepada orang lain, kemudian dia kasih kita bayaran itu kan sudah ada hukum sebetulnya di situ. Artinya saya ingin katakan adalah bahwa hukum itu selalu bersentuhan dengan masyarakat, sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh atau ungkapan itu kan, di mana ada masyarakat di situ ada hukum gitu kan. Ubi societ ibi ius gitu ya. Di mana ada masyarakat pasti ada hukumnya gitu. Artinya hukum ini tidak pernah tidak pernah jauh dengan masyarakat. Karena kalau jauh hukum itu dari masyarakat, ya tentu otomatis masyarakat akan berantakan. Iya, benar. Belum lagi misalnya terlepaslah misalnya masalah hukum atau norma hukum gitu ya. Ada kan norma norma agama, sosial dan lain-lain. Benar Saya kira banget, begitu Pak. ya. Jadi hukum ini bukan cuma di pengadilan aja ya Pak. Iya. Jadi menurut Bapak apa nih kasus-kasus hukum yang paling sering di masyarakat gitu Pak? Kalau kita di Tabaksel ini ya khususnya, perkara yang paling banyak itu saya kira perkara perceraian di pengadilan agama. Iya, Pak. Di pengadilan agama dibanding di pengadilan negeri. Gitu ya. Pengadilan agama itu kan khusus yang beragama Islam ya. Baik itu perceraian, sengketa waris, gitu ya, isbat, ekonomi syariah dan lain-lain sesuai dengan kompetensi dia. Kalau di negeri itu kan perdata pidana ya. Perdata itu kalau misalnya ada perceraian ya hanya untuk orang-orang yang beragama non muslim. Jadi kasus-kasus yang paling sering Bapak tangani itu mulai dari perceraian itu tadi ya Pak? Perceraian, ya, sengketa waris ya, sengketa waris. Pidana sini juga. Kita kan ada Polres juga di sini. Ada juga Polres Tapsir yang dekat juga gitu ya. Di pengadilan negeri juga sengketa waris ada juga. Pidana juga termasuk misalnya narkoba gitu ya. Tipikor juga. Dulu ketika saya kan dulu bicara dari Padang ke sini. Saya dulu ilmunya di Padang gitu. Di Padang itu saya sering menangani kasus-kasus tipikor, tindak pidana korupsi. Gitu. Jadi dibilang lebih condong perceraian di pengadilan agama, sengketa waris dan lain-lain, enggak juga gitu. Artinya balance lah, berimbang lah kira-kira gitu. Tapi barangkali rekan-rekan seprofesi saya itu mungkin karena basicnya memang syariah gitu ya, dia lebih sering di PA gitu. Iya juga. Dan bagi saya sama aja kan, sama aja. Tetap juga tugas profesi. Benar Pak. Dan lawyer fee-nya juga kan ada. Gitu. Iya benar banget, itu menarik banget sih Pak. Iya. Nah jadi kita ngomongin pidana nih Pak. Iya. Kalau misalkan di media sosial nih Pak kan lagi ramai banget nih Pak. Masyarakat itu justru lebih sering mengadili di media sosial dulu Pak gini. Jadi sebelum di pengadilan selesai sudah diadili di media sosial dan justru itu insight-nya lebih banyak kan Pak. Jadi itu menurut Bapak itu memudahkan profesi Bapak sebagai pengacara atau bagaimana? Maksudnya gimana? Ketika masyarakat mengadili terlebih dahulu menggiring opini publik gitu Pak gitu di publik sebelum justru pengadilan keluar gitu, putusan pengadilannya keluar. Apakah Bapak sebagai pengacara ini memudahkan atau justru mengganggu profesi Bapak? Iya, dalam konteks profesi saya sebagai pengacara, dalam tanda kutip ini ya, semakin banyak orang berperkara kan kita diuntungkan sebagai pengacara. Ya, benar Pak. Jadi semakin banyak perkara kita, tentu lawyer-nya pun semakin banyak. Tapi kan tidak sesimpel itu sebetulnya. Kalaupun seandainya seperti yang Adinda katakan seperti itu, ya kalau bisa masyarakat ini lebih bijaksana. Karena
Artinya tidak boleh menjustifikasi orang sebelum jelas persoalannya begitu. Dan bahkan yang sudah diproses pun, misalnya penyelidikan sudah sampai pun ke pengadilan, kalau belum inkrah, ya berkekuatan hukum tetap, orang tidak boleh. Gitu. Harus ada presumption of innocence, kan gitu ya. Praduga tak bersalah sebelum ada putusan yang bersalah. Apalagi di medsos ini kan begitu ya. Memang melihat dari perkembangan teknologi sekarang ya, itu kan potensial juga ya. Makanya kita sebagai insan medsos lah saya kira begitu Iya, Pak, benar. harus lebih bijaksana lah. Dengan 2 jari ini saja, kalau kita tidak bijak, kita bisa dilaporkan loh. Ya, maksimal itu sesuai dengan undang-undang ITE ya, yang terbaru sekarang nomor 1 tahun 2024 kalau nggak salah ya. Pasal 27 itu maksimal 4 tahun loh. Jadi hati-hati gitu loh, lebih bijak lah dan medsos itu. Ya kan medsos ini bagi saya, menurut saya ya, ini seperti 2 mata uang atau 2 mata pisau. Kalau kita nggak pandai-pandai, ya kita bisa tenggelam di sana. Iya, benar, Pak. Akan mudah terpancing kan begitu. Dan biasanya kalau dia nggak jumpa itu lebih mudah terpancing. Beda kalau kita face to face seperti ini. Iya, Pak. Itu pasti chemistry-nya berbeda. Gitu sih. Nah, buat teman-teman nih yang main media sosial lebih bijak lagi ya, Pak, dalam bermedia sosial gini. Nah, kalau Bapak lihat nih dari sisi akademisi, Bapak ini kan praktisi dan akademisi. Nah, kalau Bapak lihat dari sisi akademisi, anak-anak muda atau justru masyarakat yang banyak menyuarakan hukum nih tentang isu-isu hukum di TikTok, di media sosial lainnya atau di podcast seperti kita sekarang ini, menurut Bapak itu sebuah kemajuan nggak, Pak, buat kesadaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat kita? Iya, bagi saya itu kemajuan juga ya. Karena kan saya kan sekarang lagi riset juga ya. Tapi bukan kebetulan, lagi ambil S3 juga. Jadi saya riset juga, termasuklah itu yang mempengaruhi kesadaran hukum ya. Saya meneliti tentang kesadaran hukum. Ada juga itu faktor media juga. Jadi saya kira ini amat sangat efektif juga. Apalagi sekarang kan orang berkecimpung di media sosial, TikTok gitu ya. Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadi kalau hal-hal yang positif-positif seperti ini di-post, itu saya kira akan mempengaruhi paradigma atau cara pandang masyarakat kita juga. Jadi saran saya sih sebetulnya, mari kita isi ruang media sosial itu dengan hal-hal yang positif jangan yang negatif kan. Kalau misalnya sudah banyak negatif di situ, kita isi dengan hal-hal yang positif, otomatis kan nanti itu kan terkesampingkan. Itu saya kira ya. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi Pak, menurut Bapak, apa sih faktor-faktor yang paling mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum di masyarakat? Ya, rendahnya kesadaran hukum itulah tadi, tidak terlalu mau tahu dengan literasi ini. Makanya perlu kita memperbanyak literasi kan begitu. Iya, Pak. Jadi ada nggak Pak tips sederhana gitu Pak untuk masyarakat agar tidak terjerat dari awal gitu Pak, tidak dilindungi. Jadi masyarakat dilindungi dari awal, sedari awal gitu Pak. Terkait dengan hukum. Ya, terkait dengan hukum, ya di apa saja diperbanyak aja literasi. Kalau misalnya tidak paham, tanya aja kan sama yang paham kan gitu. Apalagi kan sekarang untuk mencari konsultan hukum itu sudah gampang. Tidak hanya di luar sana, di kampus pun sudah banyak. Jadi perbanyaklah literasi gitu ya, supaya kita tahu apa hak kita, apa kewajiban kita kan begitu ya. Seperti misalnya kasus-kasus yang sering lah saya kira, yang di pengadilan agama itu kan terkait dengan nafkah gitu kan, nafkah anak setelah perceraian itu kan kewajiban misalnya ayah, kan kewajiban dia itu, tapi dia nggak laksanakan kan gitu. Nah itu ada beberapa faktor itu. Ya. Jadi diantaranya itulah tadi kan ya tidak mau tahu, tidak mau tahu. Benar banget nih teman-teman. Jadi literasi ini sangat penting ya Pak. Karena dengan minimnya literasi justru hoax itu lebih banyak tersebar di media sosial ya Pak ya. Nah jadi saya nih Pak sebagai mahasiswa ya Pak, ini kita ngobrol santai nih. Sebagai mahasiswa, menurut Bapak mahasiswa hukum ini harus hafal pasal-pasal nggak Pak menurut Bapak?
Menurut saya nih ya, saya kan praktisi plus akademisi. Kalau misalnya hafal, tentu lebih bagus. Kalau misalnya tidak hafal, ya paling tidak paham lah, gitu ya. Paham lah. Kalau misalnya kita memahami satu pasal, katakanlah misalnya pencurian 362 kan, pencuri. Di pasal itu kan ada di situ unsur-unsurnya. Pahami aja unsur-unsurnya. Ya kan? Mengambil kepunyaan orang lain. Dengan niat untuk memiliki, kan itu aja dicocokkan unsurnya. Jadi kalau apanya nggak perlu hafal, tapi kalau hafal tentu lebih bagus. Ya kan, hafal, paham dia substansi pasal itu tentu lebih spektakuler. Apalagi sekarang kan sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak banyak literasi. Iya benar Pak. Jadi apalagi sekarang sudah banyak sumber-sumber ya Pak, Iya, seperti AI sekarang. Gimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai mahasiswa yang menggunakan AI gitu Pak? Iya, bagus. Yang menggunakan AI itu kan tidak hanya mahasiswa, dosen pun menggunakan AI kan gitu ya. Bener Pak. Iya kan, karena AI itu kan amat sangat membantu juga sih. Iya benar Pak. Untuk membantu memberikan katakanlah pandangan-pandangan begitu ya dengan AI itu. Jadi tapi harus bijaksana juga gitu ya. Dalam konteks akademisi kan tidak boleh juga copy paste gitu ya. Iya benar, ya. Teman-teman dicatat nih. Iya, tidak boleh copy paste. Semua apa yang kita pikirkan itu kalau kita ketik di AI itu, katakanlah ChatGPT ya. Iya, ChatGPT Pak. Ada semua. Tapi jangan copy paste dong. Kalau copy paste itu justru menjadi awal pembodohan bagi kita mahasiswa. Kita nggak mau mikir lagi kan. Benar Pak. Tapi untuk digunakan sebagai pemantik, saya kira itu lebih bagus. Jadi untuk memunculkan ide-ide awal itu lebih bagus. Perlu analisis lebih lanjut. Betul. Gitu ya, Pak. Kalaupun misalnya copy paste ya edit lah, ATM istilahnya ya. Parafrase Parafrase gitu, lah. Sampai tidak terdeteksi bahwa itu AI. gitu. Iya benar Pak. Jadi kalau untuk mahasiswa hukum sendiri nih Pak, ya. Menurut Bapak mahasiswa hukum tuh harus bisa debat nggak Pak nih? Harus dong. Harus lah. Salah satu karakteristik lah ya, keunikan fakultas hukum atau fakultas syariah itu dia jago debat. Benar Pak. Karena yang diperdebatkan itu pasal-pasal. Katakanlah pasal itu misalnya pasal A, pasal B, pasal C gitu kan. Si A yang memahami pasal itu dengan bla bla bla. Tapi belum tentu si C itu memahami pasal seperti itu. Kan? Nah disitulah ruang kita, termasuk kita pengacara ini, ketika membela klien kita, kan gitu kan. Ketika membela klien kita itu kan tetap menggunakan pasal itu, tapi dengan pemahaman perspektif yang berbeda. Gitu kira-kira. Jadi teman-teman mulai sekarang mulai dipersiapkan ya Pak perdebat gitu. Menurut Bapak Bapak saya dengar-dengar selama kampus nih aktif organisasi juga nih Pak. Fungsionaris DPW Komite Nasional Pemuda Indonesia dan merupakan organisasi profesi juga. Menurut Bapak seberapa penting sih organisasi itu membentuk kita, apalagi mahasiswa hukum nih Pak? Apalagi tadi bahas tentang debat juga kan Pak. Gimana nih tanggapan Bapak mengenai itu? Iya, saya secara pribadi nih ya, organisasi itu amat sangat penting sekali. Saya secara pribadi, bagi saya organisasi itu kampus kedua saya. Ya, ketika saya kuliah dulu S1, saya aktif di organisasi baik ekstra kampus maupun intra kampus. Nah itu kan amat sangat luar biasa itu membantu public speaking kita, daya debat kita gitu. Benar, ya, Pak. Diskusi kita dan lain-lain gitu. Saya ada organisasi ekstra, ada intra. Terakhir itu KNPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Begitu itu sangat itu. Makanya saya katakan tadi di awal, organisasi itu bagi saya kampus kedua. Dulu saya ketika kuliah di awal-awal ya, waktu S1 semester 1 nggak berani ngomong nih. Ngomong. Jadi saya lihat lah kan, ini kenapa nih teman-teman saya berani nih kan begitu kan, argumentatif ketika dia ngomong. Padahal masih mahasiswa nih, semester 1 semester 2 kan. Saya tanya lah, rupanya dia masuk organisasi. Akhirnya saya masuk organisasi. Pelan-pelan lah gitu kan. Kita di basic training atau latihan kader yang seperti itu kan. Ini kita terbiasa dan relasi kita bertambah, teman diskusi bertambah, paradigma kita pasti berubah, gitu kan? Pasti berubah itu karena dengan teman-teman kita yang banyak itu pasti otak
otaknya kan beda-beda Berbeda, kan? Pasti iya, Pak. pikirannya berbeda-beda. Itu bisa menjadi penyumbang terhadap paradigma kita. Saya kira begitu. Bener banget. Jadi Pak, setiap orang itu adalah pelajaran, itu saya baca Pak. Jadi organisasi ini selain menambah relasi juga membantu skill komunikasi kita ya Pak ya. Betul. Siapa yang menyangka bahwa seorang Bapak Agus Anwar Pahutar ini yang orang hebat yang kita lihat saat ini tuh dulu tidak bisa atau tidak berani komunikasi dan sekarang sudah menjadi advokat sekaligus akademisi seperti itu teman-teman. Jadi nih Pak, ini pertanyaan yang banyak sekali ditunggu oleh saya sendiri dan teman-teman mahasiswa juga. Boleh nih Pak dikasih tips and trik menjadi seorang advokat seperti Bapak? Ya, untuk menjadi advokat itu ya sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu syaratnya harus sarjana hukum. Iya. Jadi udah cocok lah ini. Iya Ya, benar Pak. mahasiswa ini rajin-rajinlah belajar kan gitu. Perbanyak apa tadi itu kan literasi. Sarjana hukum. Setelah itu PKPA dia, PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat. Itu dilaksanakan oleh organisasi advokat. Ya. Di Undang-Undang 18 2003 itu ada 8 organisasi advokat. Apa aja tuh Yang Pak? pertama itu ada Ikatan Advokat Indonesia dan paling bontot itu Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Nah, oleh undang-undang itu diamanahkan untuk membentuk satu single bar namanya organisasi tunggal advokat yang namanya PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, inilah organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia dan organisasi yang 8 ini tadi, bahkan mungkin masih ada banyak organisasi advokat yang melakukan PKPA ini tadi. Nah, organisasi ini kerjasama dengan kampus. Kampus Fakultas Hukum minimal akreditasi B. Seperti itu. Makanya PKPA itu biasanya dilakukan di kampus. Karena organisasi profesi ini tadi kerjasama dengan kampus minimal akreditasi B. Itu kemudian setelah dia PKPA barulah ujian UPA namanya, ujian profesi advokat. Nah, ujian profesi advokat ini pun dilakukan oleh organisasi juga. Misalnya PRADI ya atau APSI itu tadi itu dilakukan oleh organisasi untuk UPA itu tadi. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Jadi ketika kita sudah magang pun kita bisa tidak lulus juga ya Pak ya? Iya, bisa. Ya, bisa. Dulu itu susah itu lulusnya. Ada yang remedi dia gitu ya. Nggak lulus dia, kayak ujian CPNS juga. Iya. Tapi soalnya itu ada film berganda, ada esai kira-kira gitu. Tapi enggak apa namanya? Ya, enggak terlalu banyak juga 100. Begitu setelah dia upah ujian profesi advokat, barulah kemudian dia magang minimal 2 tahun. Gitu ya. Tapi sekarang kalaupun misalnya tidak 2 tahun, kalau dia sudah cukup umur 25 tahun, dia sudah bisa disumpah. Dia magang di kantor A misalnya kan gitu. Setelah dia magang itu, tapi udah cukup umurnya 25 tahun, dia sudah bisa disumpah. Terhitung sejak ijazahnya. Ijazah S1 tadi ya S1 Pak. itu tadi. Nah, setelah dia disumpah itu organisasi yang mengusulkan ke pengadilan tinggi tingkat provinsi, pengadilan tinggi negeri tingkat provinsi untuk diambil sumpah oleh ketua pengadilan tinggi. Nah, jadi di pengadilan tinggi itu dilantik dulu oleh organisasi advokat yang bersangkutan, barulah diambil janji atau sumpah oleh ketua pengadilan tinggi dalam sidang terbuka. Setelah itu selesai, dapatlah kita 2 lisensi. 1 KTA, kartu tanda pengadilan advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat. Yang kedua BAS, berita acara sumpah. Berita acara sumpah ini dikeluarkan oleh ketua pengadilan tinggi ditandatangani atau dikeluarkan oleh pengadilan tinggi negeri tingkat provinsi. Setelah itu kita bisa beracara. Langsung bisa beracara di pengadilan ya Pak. Baik secara litigasi maupun non litigasi. Gitu kira-kira. Nah, buat teman-teman di rumah, apakah sudah dicatat nih tips and trik dari Bapak tadi, mulai dari ujian, magang 2 tahun, sampai sumpah ya Pak, dan ada 2 literatur tadi gitu. Nah, ada nih Pak tips atau motivasi buat mahasiswa-mahasiswa hukum di seluruh Indonesia, khususnya untuk Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Boleh nih Pak? Ya, pertama sering-seringlah membaca literasi tadi. Iya. Kemudian manfaatkan instrumen yang ada sekarang itu untuk kebaikan, termasuklah AI tadi Pak. Medsos juga ya, bijaksanalah. Jangan sampai kita alumni Fakultas Hukum atau Syariah atau mahasiswa justru kita yang terjerat undang-undang ITE karena tidak bijaksana gitu ya.
tidak bijaksana dalam menggunakan medsos misalnya Medsos. begitu. Kemudian untuk mahasiswa tentu rajin-rajin lah, antara senior dengan junior rajin-rajin lah kuliahnya, perbanyak relasi, masuk organisasi, manfaatkan momentum mahasiswa itu, karena itu nggak bakal bisa diulang lagi. Benar. Ya, ikuti segala proses berorganisasi itu, seperti yang saya katakan tadi kan, organisasi sebagai kampus kedua saya, ikuti itu semua, ikuti prosesnya itu, bangun jaringan, karena sekarang kan tidak cukup hanya pintar saja kan? Iya, benar. Tidak cukup otak saja, harus ada juga jaringan gitu ya. Kata Dr. Anies Baswedan kan, pintar itu hanya sampai ke wawancara aja kan, bukan bekerja. Jadi untuk bekerja itu harus relasi juga. Artinya ikuti proses biar Tuhan yang menentukan kita jadi apa. Wah, menarik banget ya teman-teman. Jadi hukum itu jangan dianggap berat ya Pak. Justru hukum itu, ketika kita paham hukum itu, hidup kita jauh lebih tenang seharusnya ya Pak. Ya, jadi menarik banget nih, ada banyak sekali kita bahas tentang hukum tadi ya Pak. Seberapa dekat hukum dengan masyarakat, tips and tricks sebagai seorang pengacara, dan bahkan keseharian seorang pengacara juga sudah kita bahas. Dan terima kasih kepada Bapak Agus Anwar Pahutar SHIMA yang sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir di podcast hari ini. Dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi insight baru buat teman-teman, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan juga buat masyarakat umum nih, agar lebih melek hukum dan lebih banyak literasi seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi. Nah, saya Putri Maya Sari Tanjung selaku host pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada Bapak juga. Terima kasih kepada podcast Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Jangan lupa like, comment, and subscribe Syariah Podcast, dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.